Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita semua di majelis ini, di masjid ini, untuk sama-sama mempelajari salah satu ilmu dari ilmu syar'i, yaitu tentang sirah nabawiyah. Malam hari ini merupakan pertemuan ke-12 dari pembelajaran kita tentang sirah nabawiyah. Di malam hari ini, judul yang akan kita pelajari adalah Rasulullah ke luar negeri untuk melakukan perjalanan berdagang. Namun, sebelum kita masuk membahas materi ini, Ustadz ingin mengawali pembelajaran kita dengan merenungi salah satu ayat atau ayat pertama. Kita awali majelis ini dengan sama-sama merenungi ayat pertama dari surat yang paling pendek. Ayat pertama dari surat yang paling pendek. Yang berdiri dapat hadiah. Yang berdiri ini. Siapa? Fatir ya, coba Fatir, berdiri Fatir. Kelas 9. Ayat pertama dalam surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di cancel ya, di cancel. SMA yang berani berdiri. Nafi kelas 10, Nafi. Coba sebutkan ayat yang dimaksud, bagaimana bunyinya? Mumtaz. Inna a'toina kal kautsar. Nanti dapat hadiah ya Nafi ya. Taib, kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama merenungi ayat ini. Ayat ini, inna a'toina kal kautsar, ayat yang ringkas tapi maknanya mendalam. Harus masuk ke relung jiwa. Harus masuk ke lubuk hati yang paling dalam. Ayat ini terjemahannya adalah, sesungguhnya kami, kata Allah, memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar artinya adalah telaga. Telaga yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Artinya Allah memberikan telaga kepada Nabi Muhammad. Telaga ini adalah telaga yang sangat-sangat dirindukan oleh seluruh manusia di akhirat nanti. Setelah mereka berdiri begitu lama, berdiri begitu panjang untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalannya. Setelah itu mereka berbondong-bondong untuk pergi ke telaga Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, ana faratukum alal haud, kata Rasulullah, aku, wahai sahabatku, akan menunggu kalian, menunggu umatku di tepi telagaku kelak di hari kiamat. Artinya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menanti kita dengan penuh kerinduan,
Pertanyaannya adalah, apakah kerinduan kita sama dengan kerinduan Rasulullah? Ini cambuk pertama untuk kita semua. Artinya kita harus sadar bahwa kelak di hari kiamat, ketika keluarga, bapak, ibu, kakak, bibi, dan seterusnya lari dari kita, Rasulullah itu menanti kita semua. Ini harus dipahami betul ini. Artinya, oke, Rasulullah mengetahui para sahabat, umat yang beliau lihat. Tapi Rasulullah juga merindukan umat yang belum pernah beliau lihat. Setelah mendengar hadis itu, para sahabat bertanya. Perhatikan, ini penting ya. Semua yang hadir harus apa? Paham ayat ini. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya engkau membedakan mana umatmu, mana umat nabi-nabi lain?" Ini pertanyaan kan berbobot. Artinya betul juga kan, yang dikumpulkan di hari kiamat bukan hanya apa umat Nabi Muhammad, seluruh manusia. Nah, bagaimana caranya Rasulullah membedakan mana umatnya, mana umat Nabi lain? Kata Rasulullah, bisa. Ini kabar gembira. Rasulullah menjawab bisa. Bisa, artinya Rasulullah bisa membedakan mana umatnya dan mana umat Nabi lainnya. Padahal Rasulullah belum pernah melihat kita semua, tapi kita bisa dikenali. Jawaban Rasulullah setelahnya, catat baik-baik. Bagaimana cara kita dikenali oleh Rasulullah? Kira-kira gimana caranya? Langsung nih 3 hadiah nih dikasih. Gimana caranya Rasulullah bisa membedakan mana umatnya, mana umat nabi-nabi yang lain? Ada yang tahu? Rasulullah SAW melanjutkan. Perhatikan, jawaban ini harus menjadi modal sampai kalian mati. Iya, nggak apa-apa kalian nanti di akhirat gak ketemu Ustaz Torik, nggak apa-apa. Yang penting ketemu Rasulullah. Ini poin penting ini. Harus ketemu Rasulullah semua. Siapa yang nggak mau ketemu Rasulullah? Taruhlah kalian ketemu Rasulullah, berhadapan langsung, bertatap muka langsung. Kira-kira kalimat pertama yang kalian ucapkan apa? Assalamualaikum. Kira-kira apa kalimat yang akan kalian sampaikan kepada Rasulullah ketika kerinduan itu apa? Semakin mendalam. Taib, jawaban Rasulullah, perhatikan. Penting ini modal nih. Taib. Rasulullah menjawab. Cara Rasulullah membedakan mana umatnya dan mana umat nabi-nabi lain adalah min asaril hudu. Dari bekas-bekas hudu-hudu kalian. Artinya adalah ketika kita berhudu wajib disempurnakan hudunya. Mengusap muka, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki harus sempurna. Jangan asal basah. Jangan asal basah. Ingat, karena bekas hudu kalian itu akan menjadi sinyal kepada Rasulullah bahwa kita adalah umatnya. Poin yang ingin Ustadz sampaikan adalah jaga hudu kalian, sempurnakan hudu kalian. Yang itu menjadi modal kalian bertemu dengan Rasulullah, dikenal dengan Rasulullah. Taib, kita masuk sekarang di pembahasan materi ke-12. Rasulullah keluar negeri, perjalanan berdagang. Taib, seperti biasa, sebelum kita lanjut, di sini ada 2 murojaah ya, pertemuan pertama sampai pertemuan ke-11. Ada 2 pertanyaan. Sebutkan 4 macam jahiliyah dalam Al-Quran. Catatan yang lengkap siapa? Ini paling pertama ini. Artinya
Jahiliyah itu harus dipahami betul. Jangan sampai Islam kita itu masih terkontaminasi dengan jahiliyah. Coba catatannya mana? Silakan berdiri. Baik, sebutkan 4 macam jahiliyah. Pertama, jahiliyah tentang keyakinan. Kedua, jahiliyah tentang hukum. Ketiga, jahiliyah tentang pakaian. Keempat, jahiliyah tentang kesombongan. Mumtaz, nanti dapat hadiah ya. 2 berarti. Di sini ada berapa? Ada 3, tinggal 1 berarti. Baik, oke. Pertanyaan kedua, apa pernyataan Rasulullah akan hubungannya dengan Nabi Ibrahim? Silakan, Fikri berdiri. Bahasa Arabnya ana dakwatu Ibrahim. Mumtaz. Ana dakwatu Ibrahim. Aku adalah hasil doa yang diijabah dari doanya siapa? Nabi Ibrahim. Taib. Pembahasan materi ke-12 di sini ada beberapa poin. Pertama kita flashback dulu. Taib. Kemudian keluarga pedagang, perjalanan perdana ke luar negeri, kota Busro, pertemuan dengan Bahiro. Taib. Kita mulai. Kita kembali murojaah. Mekah adalah kota niaga. Jadi sekarang dipahami, Rasulullah lahir di kota Mekah, artinya kota yang bukan gurun pasir, bukan kota yang entah berantah, bukan. Tapi Mekah adalah kota niaga, kota perdagangan, kota yang sangat-sangat dikenal. Ini sudah kita bahas. Jadi sekarang apa? Harus dipahami betul. Mekah itu bukan apa tempat yang asing, bukan apa tempat yang tidak diketahui, tapi kota yang terkenal. Mekah adalah kota yang sangat penting dalam perdagangan di Jazirah Arab. Ini sudah kita pelajari semua. Mekah sebagai penghubung jalur perdagangan antara Yaman di bagian selatan sampai ke Syam di bagian utara. Mekah sebagai penentu harga barang antar negara. Ini sudah apa? Kita pelajari. Dengan tokohnya adalah Hashim. Penduduk Mekah tampil sebagai pedagang dan pengusaha hebat. Artinya masyarakat Mekah itu masyarakat pedagang. Berarti biasa. Masyarakat Mekah itu memakai baju yang kalau dirupiahkan mungkin 400 juta. Biasa. Kenapa? Karena para pedagang kaya. Abu Lahab, Abdul Muttalib, dan seterusnya itu biasa. Kemudian Rasulullah sejak kecil sudah memiliki kemampuan. Ini poin yang apa? Kemarin Ustadz tekankan. Artinya di masa kecil Rasulullah sudah memiliki skill-skill, kemampuan-kemampuan untuk menunjang kehidupan. Contohnya apa? Sebagai penggembala dan pedagang yang amanah. Nah, nanti ada pembahasan khusus tentang sifat amanah, yaitu yang terpercaya. Baik. Sebuah ungkapan. Apa kata fulan? Ini fulan ya. Waman lam yakun min Quraisyin tajiran falaisa bisyai. Jika orang Quraisy tidak menjadi seorang pedagang, maka dia tidak akan diperhitungkan. Artinya kalau ada orang Quraisy tidak bisa dagang, maka harus dipertanyakan. Contoh misalnya di kita, orang Padang. Orang Padang terkenal dengan apa? Pedagang misalnya. Artinya kalau orang Padang misalnya tidak memiliki skill perdagangan, itu tanda tanya besar itu. Misal ya. Artinya di sini orang Quraisy itu wajib memiliki skill berdagang. Kalau tidak bisa berdagang, dipertanyakan ke Quraisyannya. Taib ya. Taib. Kemudian keluarga pedagang. Sekarang kita apa? Mencoba untuk melihat keluarga Rasulullah secara apa? Dalam.
Rasulullah lahir dan tumbuh di tengah keluarga pedagang. Bukan pedagang biasa, bukan pedagang kaleng-kaleng, bukan. Tapi apa? Pedagang yang besar. Artinya nanti ada ya pembahasan bagaimana Rasulullah berdagang, terlebih ketika membawa dagangan Khadijah. Taib. Jadi Rasulullah itu berasal dari keluarga pedagang, tapi bukan pedagang biasa. Pedagang apa? Yang besar. 4 kakek Rasulullah adalah tokoh-tokoh besar yang menjadi pendiri Mekah. Siapa yang bisa menyebutkan 4 kakek Rasulullah? Altar. Pertama Qusay, kedua Abdul Manaf, ketiga Hashim, keempat Abdul Muthalib. Ini sudah kita bahas apa? Sedikit ya tentang apa peran mereka terhadap Mekah. Kakek kedua Rasulullah yaitu Hashim adalah orang Quraisy pertama yang membuat perjanjian dagang dengan Romawi. Ingat, Mekah betul kota niaga, tapi bukan apa tempat atau kota yang memproduksi, tapi apa mengantarkan dagangan dari Yaman ke Syam. Tapi mereka nggak punya barang, tapi bisa apa menentukan harga. Nah, berkat jasa Hashim dan saudara-saudara Hashim kala itu, Mekah menjadi pusat perdagangan penting di dunia. Hashim memiliki kontrak dengan Romawi. Abdus Syams saudaranya itu memiliki kontrak dengan Habasyah. Naufal dengan Persia. Bukan Novel kelas ini ya, 11 ya, Novel memiliki apa kontrak dengan Persia. Muthalib memiliki apa kontrak dengan Yaman. Nah, jasa Hashim tersebut diabadikan dalam Al-Quran dengan ilaf Quraisy, li'ila fi Quraisy, ilafi. Nah, itu apa jasa Hashim tuh diabadikan apa dalam Al-Quran. Baik. Kakek dan paman-paman Rasulullah juga adalah pedagang dan pengusaha hebat dan terkenal di Mekah. Siapa mereka? Abdul Muthalib, jelas kakeknya. Zubair bin Abdul Muthalib, pamannya. Abu Lahab, nah ini ya, Abu Lahab, paman yang sangat-sangat menentang Rasulullah. Nanti di waktunya ya, kita akan melihat bagaimana akhir hidup Abu Lahab. Bagaimana akhir Abu Lahab? Tabbat yada abi lahabi wahab. Artinya bagaimana akhir kehidupan Abu Lahab, orang yang menentang dakwah kebenaran. Baik ya, kita akan apa bahas nanti. Abbas bin Abdul Muthalib adalah penguasa terkenal di Mekah. Nah, Abu Thalib dan Abdullah ayah beliau Rasulullah juga bekerja sebagai pedagang. Baik. Sekarang kita masuk di perjalanan perdana ke luar negeri. Nah, perjalanan pertama Rasulullah ke luar negeri adalah perjalanan dagang. Artinya bukan apa? Bukan buat hiburan, tapi apa? Berdagang. Saat masih kecil, Rasulullah dibawa oleh pamannya Abu Thalib bersama kafilah dagang. Jadi jangan dibayangkan Rasulullah ke Syam bersama Abu Thalib berdua, enggak. Tapi bersama kafilah-kafilah dagang, membawa dagangan menuju apa? Busra. Busra itu kota di Syam yang sekarang adalah Jordan. Baik ya, Jordan. Nah, perjalanan ini merupakan bagian dari pendidikan dan pengenalan dunia dagang. Artinya pendidikan seorang paman kepada ponakannya, dibawa Rasulullah untuk melihat cakrawala dunia, biar tidak apa katak dalam tempurung, melihat apa, oh dunia tuh luas ya, tidak apa hanya batasan bangunan ini enggak, tapi apa melihat dunia, langit warnanya biru dan seterusnya. Baik, ini apa, ini potret pendidikan Abu Thalib seorang paman kepada ponakannya yaitu Rasulullah. Baik, kemudian kota Busra sekarang. Kota Busra terletak di bagian selatan Jordan.
Kota Busro di bawah kekuasaan Romawi. Yang mana Romawi agamanya apa? Nasrani. Kota Busro merupakan kota penting yang menjadi pusat perdagangan internasional sejak ratusan tahun sebelum Islam. Jadi kota Busro itu kota apa yang sangat-sangat penting. Semua dagangan itu apa berkumpul di Busro. Nah, Kaisar Philips yang berkuasa di abad 3 Masehi merupakan kaisar Romawi yang melahirkan kota Busro, yang apa menciptakan kota Busro. Ini data ya. Nah, sekarang kita lihat kota Busro. Ini apa? Sedikit peninggalan yang ada di kota Busro. Ini poin penting. Perhatikan. Ini adalah sebagian peninggalan di kota Busro. Artinya apa? Artinya, poin penting. Artinya ketika kaum muslimin menaklukkan masuk ke kota-kota kafir untuk menawarkan Islam, kemudian menang, maka kaum muslimin tidak pernah menghancurkan koleksi atau bangunan mereka. Ini poin penting nih. Kaum muslimin masuk ke Busro. Baik, tapi apa? Bangunan yang ada di sana itu tidak dihancurkan, berbeda dengan apa yang terjadi di Andalus. Ketika apa? Kaum muslimin ditindas, itu apa? Peninggalan kaum muslimin dihancur ratakan. Berbeda apa dengan kaum muslimin? Ini poin penting. Artinya kita punya sejarah ketika kaum muslimin masuk di satu kota, satu tempat atau negara yang di sana ada peninggalannya, itu tidak pernah dihancurkan, masih bisa dimanfaatkan. Nah, ini buktinya sampai sekarang apa masih ada. Ini kota apa? Busro. Ini apa peninggalan yang kedua. Tape ya, bisa dicari apa di tape. Pertemuan dengan Bahiro. Tape. Pertemuan ini Ustadz apa kasih garis bawahi ya. Ini pertemuan yang secara riwayat diperselisihkan. Ada yang mengatakan diterima riwayatnya, ada yang dinyatakan apa? Tidak diterima. Tapi kebanyakan buku-buku sirah itu apa? Menceritakan tentang kejadian ini. Pertemuan dengan Bahiro. Perjalanan pertama Rasulullah ke Busro dan pertemuannya dengan pendeta Bahiro terjadi saat beliau berusia 9 tahun. Jadi ini data ya, artinya Rasulullah keluar negeri itu ketika di usia 9 tahun. Pendeta Bahiro menyediakan tempat istirahat kafilah-kafilah dagang di sekitar tempat tinggalnya. Biasa untuk apa? Tempat istirahat. Nah, namun ada sesuatu yang tidak apa? Tidak biasa. Kali itu pendeta Bahiro menjamu dan menemui kafilah dagang Quraisy karena melihat tanda-tanda kenabian pada alam di sekitarnya. Artinya ingat, Bahiro ini orang yang menguasai apa? Kitab ajarannya. Artinya sudah termaktub di kitab tersebut akan ada nabi dan tanda-tandanya. Nah, ketika Rasulullah datang itu apa? Alam-alam itu apa? Mengisyaratkan adanya apa? Tanda-tanda kenabian. Maka Bahiro itu yakin di kafilah dagang ini ada seorang nabi. Maka apa yang terjadi setelah bertemu dengan nabi yaitu Rasulullah yang kala itu masih sangat kecil dan memastikan tanda kenabian, Bahiro meminta kepada Abu Thalib agar memulangkan Rasulullah ke Mekah untuk menghindari bahaya yang bisa saja terjadi. Artinya ketika apa? Ketika nanti diketahui oleh masyarakat lain, takutnya apa? Rasulullah dibunuh. Makanya Bahiro memberikan saran kepada Abu Thalib untuk memulangkan Rasulullah kembali ke Mekah. Maka Abu Thalib memulangkan Rasulullah. Alhasil pada kesempatan ini atau itu Rasulullah tidak benar-benar masuk apalagi ikut berdagang di pasar Busro karena ada saran dari Bahiro untuk memulangkan Rasulullah. Sekian pertemuan ke-12. Alhamdulillah pertemuan ke-13 nanti insya Allah kita akan belajar tentang potret remaja Rasulullah, bagaimana Rasulullah di masa remaja. Taib. Kemudian sebagai apa? Sebagai bocoran, di sini ada 20 materi ya.
Semoga apa? Bisa kita bahas sebelum apa? Semester 1 ini. Baik. Minggu depan potret remaja Rasulullah. Kemudian ada 2 materi amanah. Ini penting. Amanah modal Rasulullah memasuki dunia kerja. Modalnya apa? Cukup amanah. Pertemuan yang akan datangnya amanah modal Rasulullah membina bahtera rumah tangga. Kemudian potret keluarga bahagia Rasulullah, dan kita akan bahas Khadijah binti Khuwailid, wanita cerdas dan setia, pemugaran Ka'bah, wahyu pertama Iqra bacalah, dan Rasulullah mulai berdakwah. Ini apa? Supaya jelas, artinya kalian belajar sampai semester 1 ini di Majelis Sirah Nabawiyah ini setiap Jumat itu apa? Sudah tahu apa yang akan dibahas. Baik. Tadi ada 2 ya, 2 apa? 2 yang sudah apa? Menjawab pertanyaan, tinggal 1 lagi di sini apa? Ada 1. Siapa yang mau Ustaz tanya? Silakan berdiri. KL ya. Tip KL, sebutkan dan jelaskan 1 dari penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad. Mumtaz, barakallahu fiik. Alhamdulillah ya. Jadi cukup ya 3 tadi. Nafi, kemudian siapa? Siapa namanya? Angga dan KL ya. Nanti apa? Bawa hadiahnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini, ikhwah. Baik. Sebentar. Sebelum kita beranjak, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelis kita ini penuh dengan berkah, dibukakan pintu pemahaman serta tercatat sebagai amal kebaikan yang kelak di hari kiamat kita dapat rasakan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.